Rayakan sebenarnya hari kelahiran. Cuma kalau sana hari kelahiran Isa, kita kelahiran apa? Nabi Muhammad. Sehingga nggak ada masalah. Toh Nabi Isa nabinya umat Islam juga. Coba, betul nggak? Nabi Isa nabinya umat Islam. Kalau Yesus, barakallahu fiikum. Nah, sehingga merayakan Natal itu pada dasarnya adalah merayakan kelahiran Nabi Isa. Loh, Nabi Isa itu nabinya kita, termasuk ulul azmi apalagi, ya? Iya kan? Betul. Nabi Isa termasuk ulul azmi. Iya. Nah, jadi nggak ada masalah menghadiri undangan teman sekantor. Acara apa? Natal. Ngirimin parcel teman sekantor, teman kuliah dulu, ya. Undangan Natalnya. Subhanallah. Terjadi nggak ini? Hah? Banyak. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini kondisi umat sekarang. Banyak yang berfatwa. Banyak yang berfatwa sekarang. Telah memegang kepemimpinan umat atau posisi fatwa untuk umat para Ruwaibidah. Beberapa tahun yang silam, nggak boleh pemimpin wanita, haram. Wah, masya Allah, ayatnya disebutkan, haditsnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam panggung-panggung kampanye, ya. Ya, kalau politikus murni yang ceramah gini kan, ya memang politikus. Yang muskilah ini, ya, politikus warna-warni. Nah, haram. Betul. Nabi mengatakan, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Nah, subhanallah, waktu itu angin sedang berhembus dari arah barat ke timur. Ketika angin berubah arahnya dari timur ke barat, berubah ayat itu. Nah, ayatnya juga berubah dari timur ke barat. Ya. Rupanya bacanya sudah tidak lagi dari kanan ke kiri, tetapi dari kiri ke kanan. An-nisa'u qawwamat 'alar rijal. Musibah ini. Nah, berubah sekarang boleh. Nah, pimpinan wanita terbukti dalam sejarah. Ratu Balqis katanya mimpin raja. Ya. Kemudian disebutkan para pemimpin-pemimpin wanita dalam sejarah. Ya, subhan. Tadinya menyebutkan dalil tentang haramnya, sekarang menyebutkan sejarah. Nah, yang cocok sama hawa nafsunya dan kepentingan politik dia, warna politiknya. Nah, ini Ruwaibidah ini musibah. Musibah ya ikhwan. Bermunculan di tengah umat terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Rasul telah memberitakan itu dan itu telah terjadi, menunjukkan bahwa memang hari kiamat itu telah semakin dekat. Nah, telah semakin dekat. Di antara tanda hari kiamat sughra, kemudian setelah yang ini saya akan beri kesempatan kurang lebih 10 menit untuk mencatat pertanyaan yang antum akan ajukan. Nah, di antara tanda alamat kiamat yang sughra adalah dicabutnya ilmu. Ini karena masih terkait dengan yang tadi. Dicabutnya ilmu dan semakin meratanya kebodohan di tengah umat tentang agama. Nah, dicabutnya ilmu di waktu yang sama akhirnya merata kebodohan ini di tengah umat. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim mengatakan
min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahd. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, yaitu diangkatnya ilmu dan semakin kokohnya kebodohan. Nah. Dalam hadis, kalau tadi sahabat Anas bin Malik, dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah berkata, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitan. Semakin dekat zaman ini, semakin berdekatan jarak waktunya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Wa yuqbadul ilmi, dan dicabutlah ilmu itu. Wa tadhharul fitan, dan bermunculan berbagai fitnah. Nah, ternyata disebutkan dalam hadis yang lain ini bagaimana ilmu itu dicabut. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut ilmu serta merta, tiba-tiba dicabut dari hamba-hamba Allah. Tadinya pinter, tadinya berilmu, tiba-tiba jadi bodoh, gitu. Enggak ya. Enggak demikian kata Nabi. Tetapi Allah mencabut ilmu dari umat manusia ini secara perlahan dengan diwafatkannya para ulama. Ulama sekarang berkurang dan berkurang terus. Kalau di majlis Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dahulu, sekali majlis itu hadir 5.000 orang. Bukan takbir akbar ya. Jangan dikirakan dengan takbir akbar itu enggak sama. Nah, barakallahu fikum. Yang dimaksud majlis di sini majlisnya ulama. Yang hadir juga ulama. Itu 5.000 orang sekali hadir, Bu. Karena di zaman itu nggak ada mikrofon, itu sampai memang ada yang ditugaskan dari murid-muridnya tadi untuk menyampaikan. Ya. Jadi misalkan Imam Ahmad mengatakan, qala haddatsana Abdul Razzaq misalkan. Si penyampai ini menjerit, qala haddatsana Abdul Razzaq. Nah, yang sana, yang situ, terus begitu sampai ke yang terakhir. Nah, belum ada mikrofon dulu. Nah, barakallahu fikum. 5.000 orang tapi ulama semua. Bila sekarang ini kajian kita 100 orang misalkan sambil ngantuk-ngantuk, apalagi mau jadi pelajar, apalagi ulama. Nah, iya kan? Barakallahu fikum. Jadi memang begitulah mutu kita ini. Dari zaman ke zaman ya tambah turun. Ulama dicabut oleh Allah, dimatikan, diwafatkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga muncul sekarang ini cara pandang yang cukup pendek, nggak terlalu jauh. Kalau ada yang menyampaikan atau beramal dengan beberapa amalan dari sunnah Nabi berdasarkan hadis Rasul dan fatwa ulama-ulama terdahulu, ya, fatwa Imam Syafi'i, wa Ahmad, wal Bukhari. Ini orang-orang sekarang walaupun umurnya sudah 70 tahun, ini agama baru ini. Nggak pernah kita tahu di masyarakat kita, ustadz-ustadz kita, ayah-ayah kakek kita. Nggak ada yang seperti ini, baru ini. Nah, ya, repot. Nah, jadi akhirnya terpaksa kita tunjukkan, ini loh Pak, Al-Imam Bukhari menyampaikan ini. Sebelum saya bacakan hadisnya, tak lihat dulu Pak ya, wafatnya tahun berapa Imam Bukhari ini?
Biar tahu mana yang lebih dulu itu. Yang baru ini Bukhari atau jenengan gitu. Coba Pak tak lihat dulu. Oh, Imam Bukhari meninggal dunia pada tahun 250 sekian Hijriah. Jadi Pak sudah hampir 1200 tahun yang lalu Pak. Kakeknya Bapak itu baru meninggal 60 tahun yang lalu. Kakeknya. Jadi yang baru ini yang mana? Nah ini ulama dicabut, kebodohan merata di tengah umat. Ah ini salah satu tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah. Sering kan untuk menghadapi yang seperti ini beramal. Kemarin dulu ada beberapa kawan Sam datang, Ustaz, saya ini kan ingin melaksanakan akikoh anak saya lahir, saya ingin adakan akikoh. Tiba-tiba ibu saya dan orang di kampung itu, apa aja ini baru lagi akikoh katanya. Dulu nggak ada akikoh. Nah, ya, nggak ada akikoh itu. Orang lahir kok di akikoh disembelih. Yang disembelih itu bukan yang lahir. Nah yang apa? Nah, barakallahu fikum. Ah ini ikhwan. Terus gimana Ustaz nasihat biasa? Katanya ini nggak ada Ustaz sejak dulu di zaman kakek-kakek ayah kita nggak ada gini. Ya memang nggak ada. Adanya di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nawawi, ya itu ada. Nah, ketika ulama itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, muncul orang-orang jahil memimpin umat, ya, memimpin umat. Akhirnya menjadi asing. Walaupun antum sampaikan hadisnya, tetap asing. Nah, maka ya sabar dan yakini bahwa kiamat sudah dekat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari waktu yang sudah saya sebutkan kurang lebih 10 menit, kita manfaatkan untuk menulis soal-soal. Tafadhalu. Nah, telah terkumpul di hadapan kita beberapa pertanyaan, antara lain, apa benar ada istilah kiamat kecil dan kiamat besar? Kalau istilah syar'i atau pembagian ulama tentang kiamat kecil dan kiamat besar, ana belum pernah tahu. Namun yang masyhur adalah alamat kiamat kecil dan alamat kiamat yang besar. Nah, seperti sudah kita dengarkan bersama. Kalau dengan bentuk ini, al-qiyamah al-kubra dengan al-qiyamah as-sughra, ana belum pernah tahu atau tidak ingat. Nah, ada yang ingat di antara antum pembagian dari ulama? Pertanyaan kedua, apakah berpakaian tapi telanjang juga termasuk tanda-tanda hari kiamat? Nah, itu mungkin akan disebutkan insyaallah. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang atau kasiyat ariyat, berpakaian tetapi tidak menutup auratnya dengan syarat-syarat syar'i. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya terkait munculnya fitnah yang tadi disebutkan akan muncul dari arah Irak. Saya pernah mendengar sebuah riwayat bahwa munculnya fitnah tersebut atau tanduk syaitan, kekuatan syaitan maksudnya dari arah Najd. Bagaimana dengan riwayat itu? Nah, riwayat tersebut benar. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa qarnus syaitan, kekuatan syaitan itu akan muncul dalam fitnah dari arah Najd. Tapi Najd yang dimaksud adalah Najdul Iraq, Najd yang bagian daripada Irak. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian ditafsirkan dalam beberapa hadis lainnya.
Ustadz mohon diberitahu, dijelaskan secara ringkas siapa sih para pengusung paham liberal itu dan apa tujuan mereka. Nah, ya banyak orang-orang liberal. Muskilahnya di kita ini kalau disebutkan itu masih ada pihak-pihak yang beragamanya itu masih diwarnai, didominasi oleh semangat asobiyah organisasi. Jadi kalau disebutkan itu, waduh repot nanti. Bukan sikap ilmiah yang dikedepankan, tetapi semangat asobiyah apa? Organisasi. Jadi muskilah. Jadi ayat Al-Quran dan Sunnah Al-Haq itu tertutupi oleh lambang organisasi itu tadi. Nah, ini yang sangat disedihkan. Insya Allah dalam kesempatan lain yang lebih cocok disebutkan siapa. Satu aja. Satu contohnya Dawam Raharjo. Salah satu dosen di Unisma Malang, guru besar. Pernah dengar ya namanya? Ya maaf yang satu organisasi dengannya. Berikutnya Allah musta'an. Ana pernah membaca salah satu riwayat, namun saya tidak tahu kesahihannya, yaitu riwayat yang menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat semakin banyaknya jumlah kaum wanita dibandingkan jumlah kaum lelaki. Apakah ini benar? Naam, betul. Salah satu tanda hari kiamat yakni semakin banyaknya jumlah kaum wanita, sebagaimana diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ada dalil yang menyatakan atau menegaskan berapa banyak jarak atau berapa jarak waktu antara tanda-tanda kiamat sughra dengan kiamat kubro? Nggak ada dalil yang menunjukkan tentang kepastian jarak waktu antara yang sughra dengan yang kubro. Karena yang sughra ini masih ada yang belum datang masih. Nah, jadi tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti. Bagaimana cara agar kita kokoh dalam keimanan terhadap hari kiamat? Ya belajar, thalabul ilmi, mengenal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Salah satunya. Kemudian antum bisa tambah dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah meminta kekokohan iman. Ini tergabung antara pertanyaan dan permohonan. Mohon doa. Ya, semoga Allah penuhi yang antum minta tanpa ana sebut. Nah, tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi sudah Ustaz sebutkan. Apakah ada tanda-tanda hari kiamat
kecil yang belum terjadi? Ada, nah, masih belum tersebutkan. Apakah dengan menyebarkan dakwah dengan harapan menyebarkan ilmu untuk menghilangkan kebodohan akan bisa atau dapat mengulur datangnya kiamat? Nggak bisa. Kiamat sudah ditentukan waktunya. Nah, kita berjalan dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin nanti semoga masih bisa tersebutkan dalam kesempatan lain. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu berkurangnya orang-orang soleh di tengah umat ini. Nah, yang juga penting diingatkan, dalam beberapa artikel atau majalah-majalah yang beredar, ya, sering kita mendengar ungkapan bahwa hal ini akan terjadi sebagaimana diramalkan oleh Rasulullah. Dalam ramalan Rasulullah disebutkan, nah, musibah. Rasulullah itu bukan tukang ramal, ya. Jadi bahasanya itu yang tepat, ya. Barakallahu fikum. Tetapi terkait dengan Rasul sebagaimana diberitakan oleh Nabi dalam hadisnya, karena Rasulullah itu menerimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil terkaan Rasul. Nah, Ana pernah membaca dalam majalah Hidayatullah, ada artikel seorang ulama mengatakan hitung-hitungan umur Yahudi sekian tahun, umur Nasrani sekian tahun, sementara umat Islam 1500 tahun. Bagaimana pendapat Ustaz? Maksudnya yang masih tersisa 1500 tahun, atau total umur umat Islam 1500 tahun? Berarti lah tinggal sedikit ini. Nah, sekarang sudah 1434 Hijriah kalau dihitung dari hijrahnya Rasul. Kalau terhitung dari awal diutusnya Rasul berarti sudah 1444. Nah, barakallahu fikum. Berarti kan sisa 6 tahun lagi. Nah, umurnya umat ini. Ini semua dusta. Dusta, nggak paham itu maksudnya ditampilkan dalam bentuk pengingkaran di majalah itu atau ditampilkan dalam bentuk pembenaran atau mungkin dibiarkan tanpa dijelaskan. Wallahu a'lam. Apakah termasuk tanda kiamat munculnya bidu wanita, para penyanyi wanita? Nah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni secara umum wanita yang kasiat ariyat. Nah, kita ada waktu sampai zuhur itu kurang 15 menit ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang asyratus sa'ah as-sughra. Di antara asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil, ya. Yang kecil itu tanda-tandanya, bukan kiamatnya, adalah berlomba-lomba menghias, saling berbangga dengan bangunan masjid dan hiasannya. Nah, indah-indahan, megah-megahan, bagus-bagusan warnanya, bentuknya, bahan-bahannya. Ya. Mari kita dengarkan hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid.
tidak akan tegak hari kiamat sampai umat Islam ini saling berbangga-bangga tentang bangunan masjid. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Khuzaimah juga dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah mengatakan min asyratis sa'ah an yatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda hari kiamat adalah umat Islam ini berbangga-bangga saling membanggakan bangunan-bangunan masjid. Nah, berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menukil nasihat dan fatwa sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalilan fattabahi biha al-inayah bi zakhrafatiha. Qala Ibnu Abbas la tuzakhrifannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Kata Imam Al-Bukhari menukil pernyataan nasihat Anas bin Malik bahwa mereka pada saat itu saling berbangga tentang bangunan masjid, namun tidaklah mereka memakmurkan masjid dengan ibadah kecuali sedikit. Nah, barakallahu fikum. Apa maksud berbangga-bangga dengan bangunan masjid? Kata Imam Ibnu Abbas, yakni berbangga dengan keindahannya dan hiasan-hiasannya, sebagaimana telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Kata Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini terjadi atau enggak? Nah, kita lihat sekarang masjid-masjid luar biasa dibangun dengan biaya besar, pakai marmer, padahal pakai keramik sudah cukup. Tidak cukup lantainya yang di marmer, temboknya di marmer lagi. Ya. Enggak cukup, ya. Barakallahu fikum, dengan lampu penerangan yang seperti ini, bahkan diberi lampu hias yang besar itu, ya. Ada enggak masjid-masjid gitu? Lampunya besar di tengah gitu. Nah, anak hanya mikir ini lek jatuh, nah, rontok luar biasa itu. Ya, ikhwan. Nah, sehingga umat karena ketidakmengertiannya, yang ini wakaf, ingin memberi sedekah ke masjid dalam bentuk wakaf. Apa wakafnya? Lampu hias yang besar. Subhanallah. Padahal kalau wakaf Al-Quran lebih bermanfaat baginya. Wakaf mushaf Al-Quran lebih bermanfaat. Wakaf karpet yang memang dibutuhkan oleh masjid lebih bermanfaat. Lalu itu dalam rangka untuk menghias masjid. Logikanya apa? Lah masa masjid kita kalah sama rumah kita? Ya. Logikanya dulu. Kok nggak pakai dalil? Nah, siapa yang mengatakan, dalil mana yang mengatakan, ayat dan hadis yang mana yang mengatakan bahwa masjid kita nggak boleh kalah dengan rumah kita? Nah, la haula wala quwwata illa billah. Ya ikhwan, warnanya juga macam-macam warnanya. Ya, diukir dengan ukiran-ukiran. Ya, ada yang khas Jawa, ada yang khas Sumatera, ada yang khas Madura, ada yang khas Cina. Ya, ada enggak Masjid Chengho? Nah, bangunannya itu bangunan Cina, ya. Barakallahu fikum. Maaf saja ya, maaf saja. Kalau dilihat sejenak dari jauh itu nggak ada bedanya dengan apa? Kelenteng. Warnanya, warna-warni. Mari kita dengarkan fatwa dan nasihat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala, na'am, akinna an-nasa minal matar wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina an-nas. Nah, kata Umar bin Khattab terkait dengan bangunan masjid.
Cukup, kata beliau, lindungin para jamaah masjid itu dari hujan, ya, supaya nggak kehujanan atau juga nggak kepanasan. Nah. Terus ditegaskan, iyaka, waspada, hati-hati kalian untuk mewarnai masjid dengan warna merah atau kuning. Nah, barakallahu fikum. Oh, berarti kalau biru boleh. Nah, bukan. Maksudnya jangan diwarna-warnai masjid itu. Itulah maksudnya beliau. La tusaffira wa la tuhammir. Hati-hati kamu. Ya memang butuh khalifah kayak Umar memang ya. Jadi rata semua, yang macam-macam rata. Nah, tahu rata nam? Ya. Yang model-model Dawam Raharjo tadi, ya rata, betul-betul rata, yang menyatakan Muhammadiyah atau apa, afwan, keliru. Ahmadiyah itu adalah sah dan boleh, harus dilindungi hak-haknya. Ya, barakallahu fikum. Ini musibah kubra. Masjid-masjid kaum muslimin yang mengatakan ini, hati-hati. Bukan saya, bukan Ustadz Fulan atau Guru Fulan. Umar ibn al-Khattab, hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian difatwakan oleh para ulama kita sejak dahulu kala. Mereka melarang kita. Nah, untuk berbuat seperti itu. Lah memang para takmir masjid, ya maaf saja, harus dibina oleh para ustadz. Ya, takmir masjid harus dibimbing. Orang-orang para donatur dan muhsinin yang ingin infak dan wakaf itu harus diberi ilmu. Jangan hanya dimanfaatkan hartanya dan uangnya, bimbing. Ini saya mau wakaf marmer untuk seluruh dinding masjid. Masya Allah, niatnya Bapak ini niat yang terpuji, ingin menghormati masjid, berinfak untuk masjid. Tapi maaf Pak ya, alangkah baiknya kalau untuk yang lain Pak. Misalkan ini kalau sudah sholat Jumat Pak penuh, gak cukup masjid. Lah di sebelah itu ada tanah, mau dijual, kita gak mampu beli. Gimana kita belikan tanah saja Pak? Kemudian kita ada sisa uang bangun. Sederhana. Enggak, saya mau infak untuk kubah masjid dari Kuningan. Kubahnya, Masya Allah. Baru kemarin saya ke negeri Belitung, ditelepon oleh seorang ustaz, kesian di sana ada seorang kaya, saya tinggal di Jakarta, bangun masjid, bagus masjidnya, tapi nggak ada yang sholat. Nah, masjidnya luar biasa. Nah, di tempat lain juga saya saksikan ada masjid, bahkan Masya Allah, keramiknya, temboknya bermarmer, ada AC-nya. Berapa kali saya datang ke masjid itu nggak ada yang sholat. Ini yang dikatakan tadi oleh para sahabat, ya, berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Ya, si anak mengatakan itu masjid dibangun oleh ayah saya. Ayah saya dulu waktu masih hidup membangun masjid itu. Oh, kata masyarakat, itu masjid dari keluarga Pak Fulan. Ya. Oh, kalau masjid yayasan kami bagus, kayunya jati, ya, lantainya marmer. Nah, yang satu lebih sederhana ngomongnya, nggak terlalu tinggi. Ya masih alhamdulillah bagusan masjid kita ya. Nah, yang satu lagi lebih sederhana lagi, nggak terucap tapi sudah ada di kolbunya, bangga lihat masjid itu. Yang kita lebih bagus ya. Masuk masjid orang, ini marmer, oh ini yang marmer kelas 3. Kalau yang di kita marmer yang kelas 1, dikirim langsung dari Itali. Nggak diucapkan sama dia, tapi di kolbunya itu sudah cukup, termasuk yang disebutkan oleh Nabi, yatabahan nas fil masajid, berbangga-bangga, saling membanggakan diri terkait dengan bangunan masjid masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini gambaran tentang
kondisi masyarakat muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaum muslimin semuanya kepada jalan yang lurus. Nampaknya sudah tiba atau menjelang tiba waktu zuhur. Kita akan cukupkan, namun di sini ada pertanyaan penting. Nah, sebagian pihak berhujjah dalam menghias masjid dengan adanya Masjidil Haram. Nah, ya, yang diperindah ya, dengan macam-macam. Sudah pernah ke Masjidil Haram? Belum kan? Nah, kalau sudah, lihatan. Monggo ditiru seperti itu. Ya, tiangnya mamernya tuh munyer gini sampai. Nggak tahu gimana motongnya itu. Nah, ya, luar biasa. Nah, ya, barakallahu fikum. Luar biasa sudahlah. Nah, kalau mau niru itu monggo. Ya, tiru, jangan nanggung-nanggung. Nah, biar apa seluruh rumahnya dijual nggak bisa bangun seperti itu. Nah, ya. Antum pernah lihat kalau orang yang ahli marmer masuk Masjidil Haram melihat, wih, luar biasa ini, luar biasa. Ini nggak sembarangan mamanya, jenisnya dan bentuknya. Nah, ya, barakallahu fikum. Lah, alhamdulillah, umat Islam itu dibimbing dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ikutnya Al-Quran dan Sunnah, nggak ikut tokoh tertentu, ustadz tertentu, kiai tertentu, negara tertentu. Nah, itu gimana di Saudi? Ya sudah, itu urusan pemerintahan. Ya, pemerintahan Saudi sendiri dikritikin sana sini kalau nggak bisa memelihara Masjidil Haram. Ya, sampai ada tuntutan sekarang internasionalisasi pengurusan Masjidil Haram, Al-Haramain Mekah dan Madinah. Lah mau jadi apa? Termasuk negeri kita, sebagian tokoh-tokoh itu tadi, kemudian Iran, ya, dan beberapa negara yang lain. Tolong itu harus diinternasionalisasikan pengurusannya. Jadi macam-macam nanti di Masjidil Haram itu, ya, yang akan terjadi. Nah, antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Lawong maaf saja, ngurus masjid kecil aja kita banyak yang nggak mampu, ya kan? Ngurus masjid kecil aja, kamar mandinya nggak bersih, toiletnya itu nggak terawat, ya, sawang-sawang di masjid masih banyak. Ya, alhamdulillah, pemerintah Saudi Arabia mengurus dengan baik. Ya, biayanya luar biasa, besar-besaran. Ya, barakallahu fikum. Nah, antum tahu itu Tower Zamzam, Hotel Zamzam yang besar itu wakaf dari anak-anaknya Raja Abdul Aziz, Fahad dan yang lainnya, untuk atas nama ayahnya. Hasil dari itu semua, antum pernah tahu Tower Zamzam? Lihat kan di foto, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Hasil dari hotel itu tadi untuk membiayai perawatan Masjidil Haram dan para pelajar-pelajar, terkhusus pelajar dari luar negeri. Bayangkan, untuk seperti itu. Jadi pengurusan Masjidil Haram memang sangat besar dan polemiknya sangat besar, tantangannya sangat besar. Nah, sehingga dengan itu pemerintah Saudi Arabia mengambil kebijakan seperti yang sudah kita saksikan sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin, menjaga dakwah tauhid dan sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita semoga bisa berjumpa di kesempatan lain melanjutkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, hingga kita menyelesaikan mayoritasnya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.